Heyo, balik lagi suara Niko. Lanjut kita bahas soal OSNK Astronomi tahun 2024. Dikit lagi, lanjut ke nomor 38 tentang matahari yang terbit di Gunung Fuji. Wih. Gambar berikut menunjukkan foto Gunung Fuji di Jepang pada saat equinox musim gugur. Ingat equinox musim gugur ya. Dilihat dari Danau Tanuki. Pada saat foto itu diambil, matahari terbit sempurna sejajar dengan puncak gunung berapi terkenal yang masih aktif ini. Koordinat Gunung Fuji adalah lintang 35 derajat 21 menit 29 detik lintang utara dan bujur 138 derajat 45 menit dan 52 detik bujur timur. Pernyataan mana yang benar ya? Oke. Ini kaitannya dengan gerak semu tahunan matahari. Topik yang sama dengan soal sebelumnya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Niko, bisa join membershipnya ya. So, kita bahas sekilas lagi. Gerak relatif bumi mengelilingi matahari, modelnya seperti ini, di mana sumbu rotasi bumi itu tidak tegak tapi miring sekitar 23,5 derajat. Efeknya adalah terjadinya musim. So, kalau kita lihat dari samping, modelnya akan jadi kayak gini nih. Jadi, bumi itu, kita percepat nah. Set mengelilingi matahari. Nah, tingkat kemiringannya itu begini, miring dia. Nggak tegak ya. Jadi kadang, kalau misal lagi ada di sebelah sini nih. Ini lagi wilayah utara yang lebih banyak kena sinar matahari. Sekitaran ya Juni sampai ke sini ya. Terus nanti di September, nah ini udah balik lagi ke Khatulistiwa sekitaran itu akhir September. Terus di Desember, ini di titik selatan. Nah, di titik selatan seperti ini di bagian bawah. Terus Januari, Februari, Maret. Maret dia balik lagi ke Khatulistiwa, model seperti ini. Gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, bumi yang di tengahnya. So, matahari itu seolah-olah bergerak mengelilingi bumi ya. Kalau dari sudut pandangnya bumi yang dia berdiri tegak begini. So, bidang lintas ini namanya adalah ekliptika. Kita bisa bergeser begini. Nah, kita lihat bahwa kadang itu mataharinya itu lagi ada di utara. Kayak gini ya. 23 derajat lintang utara gitu ya. Terus kadang dia bergeser lagi ke Khatulistiwa. Mana nih? Kelewatan. Nah, di sini. Titik perpotongan ini ya. Titik perpotongan antara bidang ekliptika dengan kutub Khatulistiwa langit. Ting, di 0 derajat. Terus ke bawah, ke selatan lagi. Di sekitaran apa nih? Akhir Desember, Januari. Balik lagi Maret di Khatulistiwa dan seterusnya. Dipergerakan seolah-olah mataharinya itu bergeser kadang ke utara, kadang ke Khatulistiwa, kadang selatan. Inilah yang disebut dengan gerak semu tahunan matahari. Oke. Terus kalau kita plotkan jadi grafik seperti ini di 21 Maret itu namanya adalah vernal equinox. Equinox itu saat di Khatulistiwa ya. 2 kali nanti di Maret dan juga di September. Terus yang di atas titik balik utara sekitaran 22-an Juni namanya adalah summer solstice. Jadi titik balik utara alias Tropic of Cancer istilahnya. Terus ke Khatulistiwa di September, istilahnya adalah autumnal equinox. Equinox sebagai tanda musim autumn, musim gugur. Terus di selatan, di kisaran akhir Desember, yaitu winter solstice. Mulai musim dingin ya. Titik balik selatan ini namanya Tropic of Capricorn. Ya. Terus balik lagi ke Maret, dan seterusnya. Nah, efek samping lainnya adalah karena matahari itu tidak selalu tepat di Khatulistiwa, maka terjadi sedikit perbedaan. Misal untuk kita cek arah timur dulu deh saat matahari terbit. Nah, kadang dia bergerak menuju ke arah utara.
Walaupun ini tergantung daerah ya, seberapa signifikan naik ke utara dan selatannya tergantung lintang daerahnya. Udah ikut tunjukin aja deh. Set. Intinya di sekitaran sini di akhir Juni itu matahari tidak berada tepat di tengah-tengah sini alias tepat timur tapi menuju ke arah utara. Oke. Kadang naiknya dikit, kadang naiknya banyak tergantung lintang daerahnya. Terus ketika di September akhir tepat lagi di timur karena matahari lagi tepat di khatulistiwa. Terus berlanjut sampai ke akhir Desember itu lagi bergeser ke arah selatan. Gitu ya, bergeser ke arah selatan. Jadi kalau ditanya di arah mana terbit matahari? Tergantung nih. Secara umum timur benar, gitu ya. Tapi dia tidak tepat technically gitu ya. Dia tidak tepat berada di titik timur karena kadang bergeser ke arah utara, karena kadang bergeser ke arah selatan, tergantung lintang pengamatnya seberapa signifikan pergeserannya itu. Dan sebaliknya untuk west juga gitu, saat terbenamnya matahari juga tidak tepat selalu di barat, tapi kadang bergeser ke arah utara dan juga selatan. Makanya kalau kalian perhatiin deh, hmm, misal di bulan apa gitu, tandain aja terbit matahari di sebelah mana. Misalnya di sekitaran Juni gini, terbit matahari di sebelah mana. Tandain itu kemungkinan akhir Juni gitu, kemungkinan titik timur tepat, titik timur gitu ya. Terus nanti bergeser ke arah Desember, coba kalian perhatikan nanti titik terbitnya matahari itu pasti agak bergeser. Tidak tepat di lokasi yang sama. Terbenam juga gitu, kalian bisa perhatiin ininya. Polanya nanti kelihatan. Gitu ya. Terus kita kenalan sama yang namanya azimut dulu. Azimut ini adalah panduan untuk melihat sudutnya saja sebetulnya. Di mana titik north itu dijadikan acuan yaitu 0 derajat berputar searah jarum jam gitu ya. Berarti kalau timur itu adalah 90 derajat dan selatan itu 180 derajat, terus barat itu 270 derajat, balik lagi ke utara 0 dan seterusnya ya. Kenapa kita perlu azimut ini? Karena ini adalah titik azimut terbitnya matahari di sepanjang tahun di wilayah khatulistiwa. Seperti yang udah Niko tunjukin tadi bahwa titik terbitnya tidak selalu tepat di timur. Nah, cara bacanya adalah ini ada pergeseran bulannya, ini adalah azimutnya. Jadi kalau azimutnya berada di 90 derajat di sini, berarti dia tepat di timur. Kalau lebih gede dari 90 derajat, berarti lagi bergeser ke arah selatan. Oke. Kalau lebih kecil dari 90 derajat segini, berarti lebih menuju ke arah utara. Karena tadi utaranya adalah 0 derajat. Selatannya adalah 180 derajat. Gitu ya. Jadi kalau di khatulistiwa, di akhir Maret, 21, 22-an Maret, itu matahari akan terbit pas di sekitaran seperti ini. Terus bergeser ke arah akhir Juni, itu matahari akan cenderung terbit tidak tepat di timur, tapi bergeser menuju utara. Kalau di khatulistiwa itu ya sekitaran, I don't know berapa nih, 70-an derajat, sekitaran itu. Berarti kalau 70 derajat itu berapa ya? Dari utara 70 derajat. Ya berarti nggak nyampe ke timur lah ya. Agak naik dikit ke utara. Terus menuju ke September akhir, kembali lagi di equinox, khatulistiwa. Maka ini pas di 90 derajat ini berarti dia tepat terbit di timur. Terus melanjutkan ke akhir Desember saat winter solstice. Berarti di kisaran berapa nih? 100, I don't know, 15-an. 115 berarti udah lewat 90, berarti udah menuju ke arah selatan, gitu ya. Kalau kita ambil data lebih lengkap, ini perbandingan beberapa daerah, lintangnya beda-beda. So, yang paling landai ini adalah khatulistiwa, 0 derajat, warnanya rada orange muda seperti ini. Yang ini, yang ini, itu ada yang 30 derajat. Berikutnya adalah 45 derajat dan 60 derajat. Nah, bagaimana dengan lokasi yang rada ekstrim di atas 70, di atas 60 derajat, di atas 68 derajat.
Anggaplah nih yang biru muda ini 70 derajat. Loh, artinya apa kok keputus begini ya? Berarti misalnya nih, udah Moniko mulai dari sini, di akhir Maret, di daerah yang di sekitaran 70 derajat, utara maupun selatan ya, skemanya sama. Terbitnya pas di timur, tapi menuju ke arah Juni, weh, terbitnya menuju ke arah nol. Nol ini berarti kan utara. Nah, di mana dia putus begini, berarti ini sedang puncak, kalau di utara ya, musim panas. Bisa saja terjadi yang namanya midnight sun. Midnight sun itu adalah saat matahari itu tidak terbenam, jadi 24 jam di atas horizon. Terus bergeser ke September, terus kembali ke akhir September di timur, tepat 90 derajat di timur. Terus bergeser ke arah Desember itu menuju ke arah 180 derajat. 180 derajat berarti kan selatan. Nah gitu. Jadi di wilayah yang lebih gede dari ya sekitar 68-an derajat, utara maupun selatan, keputus begini garisnya. Karena bisa saja terjadi tadi mataharinya tidak terbit atau tidak tenggelam gitu ya, 24 jam. Oke. Terus bagaimana dengan Fuji? Fuji berada di sekitaran 35-an derajat sesuai dengan di soal tadi ya. Nah, di saat akhir Maret tepat di timur dan di akhir September itu juga tepat di timur. Di equinox musim gugurnya ya. Seperti yang bilang di soal. Oke, di sekitaran sini dan sekitaran sini. Nah, sebetulnya ini yang peristiwa apa ya, terbitnya matahari tepat di atas Gunung Fuji itu ada istilahnya. Istilahnya adalah Diamond Fuji. Sebetulnya itu tidak terjadi tepat di equinox, tapi di sekitaran ini, akhir April dan juga di sekitaran akhir Agustus. Karena lokasi danaunya tadi itu tidak tepat sejajar dengan Fuji, rada ke selatan. Jadi aslinya terjadinya tepatnya di sini nih. Oh, dan di sini. Kalau kita lihat petanya, yang ini adalah Gunung Fuji dan ini adalah Danau Tanukinya sendiri. Dia tidak tepat sejajar begini ya. Fujinya rada lebih ke utara, Tanukinya rada lebih ke selatan. Jadi yang kalau view-nya pas dari sini ke arah Fuji berarti terbit mataharinya tuh yang rada ke sini, rada ke utara sebetulnya. Makanya tadi aslinya itu terjadinya di sekitaran ini tadi. Karena rada ke utara nih. Berapaan derajat nih? I don't know, 77-an sekitaran itu. Di sini juga gitu. Ya. Terus kalau kita lihat petanya dari mode yang seperti ini, oh Fujinya kayak gini ya. Danaunya ada di sini. Dan tidak hanya danau ini saja ya, sebetulnya, tidak hanya Tanuki ya. Di sekitaran Taman Nasional Gunung Fuji itu ada banyak sekali danau di atas ini. Tapi kalau danau di atas ini ya ngelihat matahari terbitnya ya nggak pas karena harus ke arah selatan banget, apalagi di sebelah dari sini, dari Kawaguchi ya nggak akan kelihatan. Oke. Terus kita kembali lagi ke soal dan kita bahas satu persatu. Yang pertama, 1 minggu setelah equinox musim gugur, matahari akan terbit di sebelah kanan puncak Gunung Fuji. Equinox musim gugur tadi terjadi di sekitaran akhir September. 1 minggu setelah itu, matahari akan bergerak lebih ke arah selatan. Oke, kalau kita lihat ulang ini tadi ya, terjadinya di sini, kita berdasarkan soal dulu aja ya. Tepat awalnya terjadi di sini, seminggu setelahnya berarti kan nih menuju ke arah sekitaran 110. 110 kan berarti ke selatan ya. Segini ya. Berarti selatan ya. Terus kalau kita lihat skemanya seperti ini, terbitnya rada lebih ke selatan, tidak pas di timur, berarti kan rada ke sini nih. Nah, kalau dilihat dari Tanuki, maka terbit mataharinya ada di sekitaran sini, sebelah kanannya Gunung Fuji. Ini Tanuki, Fuji, ini sebelah kanannya kalau dilihat dari Tanuki ya. Sebelah sana, sebelah kirinya. Oke, karena terbitnya rada ke selatan tadi, maka
matahari itu terbit kalau di foto itu kelihatan sebelah kanannya Gunung Fuji. So, pernyataan 1 benar. Pernyataan kedua, penyelarasan ini terjadi 4 kali dalam setahun. Tentu salah ya. Tadi udah kita bahas 2 kali dalam 1 tahun. Oke. Yang pernyataan ketiga, saat equinox musim semi, akhir Maret berarti ya, matahari juga terbit sejajar dengan puncak Gunung Fuji. Betul ya, kita ini asumsikannya sesuai dengan apa yang ada di soal ya. Soal bilang bahwa saat equinox musim gugur itu tepat terjadi seperti ini, maka persamaannya adalah saat equinox musim semi, saat matahari tepat terbit di sebelah timur. So, berdasarkan soal ini, pernyataan 3 benar. Walaupun tadi udah Niko tunjukin bahwa kondisi posisinya Danau Tanuki itu tidak tepat di lintang yang sama dengan Fuji. Oke, tapi kalau kita anggap dari soal ini aja, kita logikakan berdasarkan soal aja ya. Terus pernyataan 4, puncak Gunung Fuji dan danau sejajar dengan arah timur barat. Benar ya pernyataan ini ya? Seperti yang sebelah sini, udah Niko tunjukin, Tanuki sebelah sini, Fuji sebelah sini. Barat, timur. Cocok, kayak gini ya. Terus pernyataan terakhir, puncak Gunung Fuji dan danau sejajar dengan utara selatan. Oh, tentu salah dong. Nggak kelihatan kalau terbit matahari kalau utara selatan ya. Oke, model seperti ini. Nah, soalnya menarik karena ini aplikasi dari gerak semu tahunan matahari yang kayaknya tiap tahun keluar deh. Tahun ini aja, tahun 2024, soal 2024 ini aja, ada berapa ya yang udah saya bahas itu ya yang kaitannya dengan ini ya. Ada lumayan kayaknya. Jadi konsep gerak semu tahunan matahari dengan efeknya, konsekuensinya masing-masing dan seterusnya, itu patut untuk dijadikan prioritas untuk belajar. Pastikan dia aman ya. Terus bagi kalian yang mau mempelajari soal-soal yang setipe, cek playlist Mekanika Benda Langit. Yang masih bingung langsung tanya aja. Yang mau dukung langsung Udaniko bisa melalui traktir.id/udaniko. Tunjuk dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number. Alhamdulillah.